Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha Tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan sebagai hati mengajak kepada para hadirin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benarnya takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang namanya takut itu kadang berubah-ubah, apalagi dari kota kadang kendor itu takwa. Maka hari ini di hari Jumat ini marilah kita memperbaharui iman dan takwa kita kepada Allah dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para hadirin termasuk para jamaah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, ni'matani madhkuru fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia ditipu oleh nikmat ini, yaitu kesehatan kita. Ketika kita sehat, kita jarang mengingat Allah. Sekali kita sakit, baru sakit kakinya, sakit giginya, sakitnya minta ampun, baru mengingat Allah. Itulah manusia. Begitupun juga wal farah, Allah senantiasa memberikan waktu kita manusia ini sangat luar biasa. Maka bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mengucapkan terima kasih kita kepada Allah, yakni menjalankan perintah Allah. Terutama kita istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Begitupun juga dalam Al-Quran dikatakan khus min anwalihi sadaqatun tutahhir wa tuzakkihi biha. Maka kita sekali-kali ketika berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat Jumat, lihat para wali kapal angkat itu supaya ada infak dan sedekah kita, itu menjadi penolong di akhirat kelak. Tidak ada harta lain yang kita infakkan, itulah nanti yang menolong kita di akhir. Ayo nanti insyaallah. Begitupun juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kurang lebih 1500 tahun yang lalu Nabi dilahirkan di kota Makkah. Begitu luar biasanya Nabi, karena rumpun dari kelahiran Nabi itu yang berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan tetap bersumber kepada nenek kita termasuk Maulud Nabi Adam alaihissalam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita harus bertanya juga sama, apalagi ada
ada 3 bulan yang sangat dicintai oleh Allah, Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Dan bulan Sa'ban ini ya, inilah diturunkan perintah sholat, perintah salawat. Di dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka apa hakikatnya, manfaatnya itu salawat? Kata hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang bersalawat 1 kali maka Allah mengampuni dosa kita. Barang siapa yang bersalawat 1 kali maka Allah membukakan pintu rezeki kepada kita. Barang siapa yang bersalawat 1 kali maka Allah akan mengangkat derajat kita. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat kita? Ketika kita ini sakit-sakitan, jalan pergi ke masjid itu tidak sanggup. Tetapi kata Allah, engkau mati anak bijak, maka pada Al-Quran engkau tak mati bikin kideci, engkau masalah akibat yang dalam. Jamaah juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu juga kita harus ajarkan kepada anak kita, yakni tempat hubungan Al-Quran. Janganlah orang lain yang mengajarkan pertama. Makanya ketika anak lahir itu harus diazankan. Setelah diazankan telinga kanan, diiqamahkan telinga kiri. Ini menandakan mengajarkan tauhid. Pak Guru, Pak Islam agama, Pak Guru. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita memperbanyak salawat. Faedah salawat itu sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang pernah ketika datang di Madinah, angkat kampung di Madinah Nabi kita begitu luar biasanya. Unta yang bawa Nabi itu nasi sunnah itu boleh apa dimulai? Apa keputusan dan kebijakan Nabi? Di mana unta saya berhenti di situ saya bermalam. Begitu luar biasanya bijaknya oleh Nabi. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mukadimah tadi ada ayat dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Di dalam Al-Quran ini dikatakan, maka di dalam Al-Quran ini tahu nasab kafir ini. Ia tidak tahu ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Macam sekali tapi dia kesempatan. Ketika dia pintar berretorika, angka kewajiban boleh pengenalan dapat dia tunaikan. Makanya dia beliau bagaikan segenggam tangan kita. Kalau kita selamat di fasa-fasa kecil dari pemilu selamat ini, tentunya sampainya perlu istiqomah. Kalau makanya kita rapi kesini tak sampainya tahajud, namun ijtihad dimantrakan kepada Allah. Itulah yang Allah inginkan. Tadinya sekali beda, sekali sholat tahajud, 1 tahun lagi baru sholat tahajud. Makanya harus dipasang-pasang. Dan sampai di dalam neraka, akhirnya pengelatan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Siapa itu musyrik? Ketika azan datang, kita masih pencet HP kita. Dan di dalam HP itu berbagai macam maksiat. Sampai sedikit kita terjerumuskan oleh beberapa persoalan dunia ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mewanti-wanti di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Maka dia tahu dapat boleh pengenalan Allah. Dia dari itu mutama di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, menelung. Apa itu menelung? Kekal abadi. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Maka di situ Allah Taala, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seluruh jamaah. Kita ini ketika kita mempergunakan akal kita ya, kita lebih tinggi dari mereka. Tiba saatnya kita yiru nafsu tak, yiru ibabuan nafsu tak, iturusi nafsu tak. Maknuli masempajan kepada wanita tanpa pangeran ilahi hatinya. Apalagi ketika orang tua kita yang melahirkan kita, karena asal melakukan perbuatan dunia yang salah satunya merusak kita adalah persoalan game online. Namun di anak itu review. Namun itu kita tak sendiri. Bahkan ada kasus bapak ini, ada perempuan yang membunuh orang tuanya. Apakah dia sakit jiwa? Dan bukan itu saja contoh satu kasuistik. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disambung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini yang dimaksud
orang-orang yang beriman. Jadi ada perpaduan melihat Allah Ta'ala dari betul-betul seperti di bawah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Siapa itu yang beramal soleh? Beramal soleh itu yang dimaksud memberikan harta kita sebagian kepada tetangga kita, sebagian tetangga kita, anaknya itu yatim, memberikan harta kita kepada keluarga kita yang pada saat itu dia sangat membutuhkan, memang masih kurang. Dan sejalan apa kisahnya Imam Ahmad Ibnu Mubarak, salah satu ulama besar di Kufa. Apa yang dia lakukan? Dia berniat untuk berhaji. Mirip-mirip di tanah Raja pada saat dia datang angka lima tanggal di Kufa. Dia berhenti melihat seorang perempuan itu ingin memakan sebuah bangkai rekoero, dalam artian mungkin ini atau makhluk. Tetapi tidak pula digeri atas nama Allah Ta'ala itu adalah bangkai. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kata Imam Ahmad? Ya saudaraku, apa yang engkau ingin masukkan dalam perutmu itu adalah bangkai. Apa sabar dari kau ini di makhluk ini bangkai. Anda cicing Allah. Tapi dalam arti keseharian mungkin juga kita arahkan kepada kita persoalan haram. Ketika kita tidak tahu dari mana sumber rezeki yang kita peroleh untuk anak kita, itu akan menjadi rasa hukuman. Makanya Al-Quran selalu mewanti-wanti kita, carilah rezeki yang halal, halal atau thayyibah. Untuk siapa? Untuk keberlangsungan hidup kita. Siapa lagi engkau bijak-bijak dipandai anu halal supaya mana engkau maju ke mendaftar CPNS tanpa urus karena kenapa? Apa yang kita kasih makan anak kita itu adalah halal atau thayyibah. Bukan saja itu. Ketika kita dimudahkan rezeki kita oleh Allah, dimudahkan rezeki anak kita, dimudahkan jodohnya anak kita, itu adalah persoalan nasabah engkau pangkoke termasuk apa yang salawatan. Nasabah yang salawatin mega faedahnya macam di dirahmati Allah. Makanya saya sambung kembali Imam Ahmad Ibnu Mubarak ketika dia berhaji, dia tidak jadi dari tanah Raja. Apa yang terjadi? Semua hartanya dia sumbangkan kepada perempuan itu. Semua harta yang dia miliki termasuk unta bekal yang ia bawa di tanah Mekah, dia jadi nemir di tanah Raja. Nasabah persoalan dikenal dengan kedermawanan yang begitu. Milu di tanah Raja, tetapi ada seorang perempuan milu mandri-mandri, tersentuhlah hatinya ingin memberikan sebagian hartanya, tetapi bukan sebagian, semua hartanya bahkan hartanya yang dia berikan. Ketika saudara-saudaranya yang sama-sama ingin melaksanakan haji tiba di Masjidil Haram, akan tetapi Pak Imam Ahmad Ibnu Mubarak masih berada di Kufa. Itu dari isu di kampung. Apa yang terjadi sebulanannya dari berhaji? Apa kata saudaranya yang sama-sama berangkat? Ini isu isi untuk keluarga, maka dari keluarga Imam Ahmad Ibnu Mubarak. Di dasar dahulu Pak Imam Ahmad. Manakala tidak boleh pada hasil untuk di Masjidil Haram melaksanakan tawaf bersama, melaksanakan sa'i bersama dan prosesi haji lain. Ketika Imam Ahmad menceritakan, Imam Ahmad Ibnu Mubarak menceritakan, maka dia menjadi di tanah Raja. Sama pada saat itu, engkau makan dari mantri anu haram saya berikan harta saya. Ketika itu bermalamlah, maka Allah mewakilkan dalam mimpi, maka dia Imam Ahmad Ibnu Mubarak tahun ini untuk di tanah Raja, tahun ini tidak melaksanakan prosesi haji, saya berikan gelar haji. Karena kenapa? Saya tugaskan malaikat untuk menggantikan kamu untuk melaksanakan haji. Begitu luar biasanya pahala yang diperoleh, pahala kedermawanan dan pahala haji. Makanya amal soleh itu bukan berarti memberikan harta kita sepenuhnya, cindik di bawah. Ketika kita berbuat baik, bermanfaat kepada tetangga, bermanfaat kepada saudara-saudara kita. Jangan yang dirahmati oleh Allah. Kesambung isi ayat Allah Ta'ala. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik jamaah. Dan dalam Al-Quran dikatakan, jazaohum inda rabbihim jannatul adn. Apa balasannya orang yang berbuat seperti ini? Balasannya itu adalah jannatul adn, yaitu surga adn. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Nainampai pertama di surga ada di dalam dari pesunat sama tadi penekatannya khalidina fiha mutara surga mandangan. Kenapa? Karena dia selalu melaksanakan perbuatan
Aja na ipikiri makaraagaw isang mandri nari ko ang kagapasamba ang kapapidalit na pumulata nari ko insyaAllah tuloy masalamat ang kay natulog na dari siya pa ako lataan nasa pagpapulataan at dari kinali pumamata sa diri masalamat alimunan siya pa ipatulunan na parinta sa awa yan nari ko Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah radhiyallahu anhu warad Yirunasa al-Fatawi Ariyona buawa Arido Allah saja yang kita inginkan Ariyona iyalika agar rasa kehormatan Allah berida terhadap orang-orang yang berbuat amal soleh. Maka disambungi zalik kalimat hasyar Allah yang dari tutup kebiru amal saleh yang dari tutup kai mata tutup dan dia ditutup dengan jamaah dari rahmatul Allah. Mungkin itulah yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai kesimpulan di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab pahanai akar Yesus dipilih amal. Di bulan Rajab aktarki bentuan dan ada perbanyaklah melaksanakan amal ibadah. Mulai dari mengaji, lebih-lebih diperintah yang langsung diterima oleh Nabi, ya dari itu sempajak. Nah sebab mereka dari rumah sempajak ini perlu dulu di rumah sempajak anggap ini sempajak pihak pilih tobat jangan nah sebab mereka biasa diamati tercilaun di nak kada tobat di nak kada malu di mana lisu malu yang terakhir di bulan Sya'ban itu at-tolol berwarna tetap istiqomah ibadah bulan lentuk irafi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini itulah hasilnya buah yang kita terima pahala apa yang kita lakukan di bulan Rajab Sya'ban itulah pahala sebagai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas